Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Babu qasmis shadaqati. Bab menjelaskan tentang pembagian zakat. Hadis pertama, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tahillu shadaqatu li ghaniyyin illa li khamsatin. Tidak halal, tidak boleh memberikan sedekah kepada orang yang berkecukupan atau orang yang kaya, illa li khamsatin, kecuali kepada 5 orang. Kalau misalnya kita analisis secara ilmu nahwunya, kalimat ini merupakan kalimat istisna, pengecualian. Jadi kalau istisna itu, kalau nahwunya ada istisna muttasil. Istisna muttasil itu adalah mustasna. Jadi istisna itu ada kalimat, ada huruf yang menggunakan kata atau maknanya artinya pengecualian, artinya kecuali. Sebagai misalnya kata illa. Ini illa li khamsatin, ini illa adalah huruf istisna. Kalimat yang setelahnya kata illa atau kata kali huruf istisna itu namanya mustasna. Kalau sebelumnya itu namanya mustasna anhu. Al-ghaniyu itu mustasna minhunya. Kalau mustasnanya yang dikecualikannya itu adalah kalimat khamsatun. Contohnya misalnya ja'al mudarrisun, teka sapa wong kang ngajar, atau datanglah para guru, illa zaidun, kecuali Zaid. Berarti Zaid itu termasuk dari kelompok guru. Yang kedua, ada mustasna yang tidak menjadi bagian dari mustasna minhu yang dikecualikannya. Contohnya apa? Misalnya akhraqat al-madrasatu illal kutub. Madrasah terbakar kecuali kitab-kitabnya atau buku-bukunya. Buku-buku itu tidak termasuk dari madrasah, tapi itu dikecualikan. Secara tekstual, makna hadis ini, la tahillu shadaqatu li ghaniyyin illa li khamsatin, tidak halal, tidak boleh memberikan zakat kepada orang kaya kecuali pada 5 orang kaya. Itu namanya pengecualian yang muttasil. Jadi 5 orang yang itu termasuk dalam kategori 5 orang kaya. Atau li khamsatin itu kalau yang ghairul munfasil, makna yang keduanya yang tidak mutasil, yang tidak menjadi bagian dari orang al-ghani, tidak menjadi orang kaya, berarti ada orang masuk orang miskin dan lain sebagainya. Ini li khamsatin, kecuali kepada 5 orang, kata Kanjeng Nabi. Siapa saja? Li'amilin 'alaiha. Yang pertama, kepada orang yang menjadi panitia zakat atau kepada panitia zakat. Panitia zakat tidak melulu, tidak pasti orang miskin. Bisa jadi dia orang kaya. Yang kedua, aurajulun istaroha bimalihi. Yang kedua, orang yang membeli zakatnya, yang membeli zakat, harta zakat bimalihi, dengan hartanya. Jadi ada barang-barang zakat ini dikumpulkan oleh panitia. Kemudian saya orang kaya, saya membeli barang-barang itu, saya beli barang-barang zakat itu dengan hartanya saya.
Nah, orang yang demikian, orang kaya, saya yang membeli tadi, itu halal boleh untuk menikmati, memanfaatkan terhadap harta zakat. Yang selanjutnya, au ghorimin. Yang ketiga, ghorim. Ghorim itu orang yang banyak utangnya. Gula gak ada mobil akeh, tapi ternyata utangnya kebak bisa ning si A, ning B, durung maning nimbange, numpuk utangnya. Yang demikian ini boleh mendapatkan, menikmati benda zakat. Itu salah satu makna yang dimaknai oleh para ulama terhadap hadis ini. Yang kedua, al-ghorimi. Ghorim di sini adalah benar-benar orang yang tidak mampu. Artinya karena saking dililit utangnya sehingga dia merasa kesusahan. Dia hanya bisa mampu untuk mempertahankan hidupnya sendiri, tidak mampu untuk membayar orang lain. Artinya dia mandek. Maksudnya adalah orang yang banyak hutangnya dan dia hanya bisa mencukupi, orang yang tidak mampu membayar hutang lah, judulnya begitu. Selanjutnya yang keempat adalah aurojulin istaroha bimali au ghorimin au ghozin fi sabilillah, atau kepada orang yang sedang berperang di jalan Allah. Orang yang berperang di jalan Allah itu tidak harus orang miskin, tapi juga bisa orang kaya. Nah, konteks ini orang kaya yang sedang berjuang di dalam menegakkan agama Allah, maka dia juga berhak atau bisa halal untuk mendapatkan, menikmati terhadap harta zakat. Yang ke au miskinin tasaddaqa alaihi minha fa'ahda minha li ghaniyin. Orang miskin yang diberi zakat, fa'ahda minha li ghaniyin, kemudian orang miskin tadi yang mendapatkan zakat tadi itu menghadiahkan harta zakatnya li ghaniyin kepada orang kaya. Nah, kalau makna ulama yang pertama itu memaknai li ghaniyin, berarti ada orang miskin, kabarnya ada orang miskin ini diberi zakat. Nah, orang yang miskin tadi setelah mendapatkan zakat, itu zakatnya dihadiahkan kepada orang kaya. Maka orang kaya, kalau mutasil tadi, makna mutasil itu maksudnya 5 orang yang dikecualikan berarti 5 orang itu termasuk kategori orang kaya, maksudnya orang kaya. Nah, kalau yang demikian berarti orang kaya yang mendapatkan hadiah berupa harta sodako ini, dia halal untuk mendapatkan atau menikmati harta sodako. Nah, itu yang pertama. Atau orang miskin yang berjiwa cukup. Jadi orangnya miskin tapi jiwanya adalah jiwa kecukupan, jiwa kaya lah, jiwa orang kaya. Nah, gambarannya adalah setelah dia mendapatkan sodakoh, dia malah menghadiahkan kepada orang kaya. Nah, itu dia jiwanya adalah jiwa kaya. Nah, itu makna yang kedua. Jika dianalisis dari sisi bahasa, yang pertama adalah amil, yang orang kaya yang menjadi panitia zakat. Yang kedua adalah orang kaya yang membeli harta zakat dengan uangnya. Yang ketiga adalah orang yang banyak utangnya, itu orang kaya yang banyak utangnya. Dan yang keempat adalah orang kaya yang sedang berjihad di jalan Allah. Dan yang kelima adalah orang kaya yang mendapatkan hadiah benda zakat dari orang miskin. Nah, itu kalau misalnya makna mutasil. Kalau dianalisis dari teksnya. Hadis selanjutnya dari Ubaidah bin Adi ibnu Khiyar radhiyallahu anhu, anna rajulaini haddatsahu, bahwa ada 2 laki-laki yang menceritakan kepada Ubaidillah bin Adi. Apa yang ia ceritakan? Annahuma ataya Rasulullah, bahwa mereka berdua pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus apa? Yas'alanahu. Kemudian 2 orang itu meminta zakat. Yas'alanahu minas sodaqati. Kemudian 2 orang itu meminta kepada Kanjeng Nabi, meminta zakat kepada Kanjeng Nabi. Faqallaba fihima an-nadhru. Kemudian Kanjeng Nabi melihat terus, membolak-balik mengamati terus, bolak-balik mengamati kedua orang tersebut.
Faro'ahuma jaldaini, sehingga Kanjeng Nabi menyimpulkan bahwa dua orang tadi itu adalah dua orang yang masih kuat, itu termasuk kategorinya orang yang kuat dalam bekerja. Di ana wong loro cerita ning Ubaidillah bercerita bahwa dua orang tersebut, mereka berdua pernah tekani Kanjeng Nabi. Begitu tekani Kanjeng Nabi, dua orang tersebut njaluk sodakoh ning Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi ngomong, "Insyituma aqaitukuma." Kalau kamu menghendaki, saya akan kasih kamu berdua. Wala hadza fiha li ghaniyin, akan tetapi, kata Kanjeng Nabi, akan tetapi tidak ada bagian untuk orang-orang yang kaya. Itu. Wala liqawiyyin muktasibin, dan tidak ada bagian zakat ini untuk orang-orang yang kuat untuk bekerja. Wala liqawiyyin muktasibin. Rawu Ahmad wa qawahu Abu Dawud dan Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Ahmad dan bapaknya Abu Dawud Abu Dawud serta wan Nasa'i dan Imam Nasa'i. Hadis selanjutnya, wa an Qabisah bin Mukharik Al-Hilali radhiyallahu anhu qala, dari Qabisah bin Mukharik Al-Hilali radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal mas'alata, sesungguhnya meminta-minta, la tahillu illa li ahadi thalathin, itu tidak boleh kecuali salah satu di antara tiga orang. Siapa saja yang boleh minta harta zakat maksudnya? Yang pertama adalah rajulun tahmalu hamalatan fahallat lahu al mas'alatu. Yang pertama adalah laki-laki yang menanggung terhadap hamalatan, terhadap hutangnya orang lain. Jadi ada siapa saudara atau apa kemudian punya hutang, hutangnya ditanggung oleh dia. Nah, orang ini yang menanggung terhadap hutangnya orang lain itu boleh, statusnya adalah orang yang diperbolehkan untuk meminta jatah zakat. Fahallat lahu al-mas'alatu, maka dia boleh untuk minta bagian dari zakat hatta yusibuha, sehingga bisa memberikan, sehingga punya kemampuan untuk membayar hutang atas orang lain. Tsumma yumsik, kemudian dia setelah selesai hutangnya terbayar, dia tidak boleh lagi meminta atau berhenti meminta bagian zakat. Jadi yang pertama, intinya yang boleh minta bagian zakat itu adalah orang yang menanggung utangnya orang lain lah judulnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa dari berita zakat itu untuk membayar hutang yang ditanggung oleh dirinya, oleh utang orang lain yang ditanggung oleh dirinya. Tujuannya itu. Tapi catatannya tsumma yumsik, setelah dia selesai, hutangnya selesai, maka dia selesai pula minta bagian zakatnya. Yang kedua, rajulun asobatu jaihatun. Rajulun asobathu jaihatun ijtahat malahu fahallat lahu al-mas'alatu hatta yusibu qawaman min 'aishin. Yang kedua adalah seseorang laki-laki atau seseorang yang tertimpa musibah, tertimpa bencana. Ikhtajat malahu, di mana bencana tersebut menghabiskan seluruh harta bendanya. Orang yang demikian, orang yang tertimpa musibah ini, karena kebakaran, karena kebanjiran, karena macam-macam lah, pokoknya sampai bencana itu membuat hartanya hilang secara keseluruhan. Entok kabeh, gara-gara kena bencana. Nah, orang yang demikian fahallat lahu al-mas'alah, maka orang tersebut boleh meminta bagian zakat. Hatta yusibu qawaman min 'aishin, sampai dia punya kemampuan untuk bisa menghidupi dirinya. Maksudnya punya sandaran hidup. Jadi boleh selama dia tidak punya pekerjaan, begitu dia orang kecukupan, dia orang cukup, orang yang kuat.
Nah setelah itu tertimpa musibah, hartanya hilang semua, akhirnya dia boleh minta zakat. Nah setelah itu boleh minta zakat tersebut, itu selama dia belum menemukan sandaran hidup. Kalau sudah menemukan sandaran hidup, maksudnya sandaran hidup berarti kerja, terus oleh pekerjaan ya berarti sudah tidak boleh lagi meminta bagian zakat. Hatta yusibu qawaman min aishin. Warajulun yang ketiga, warajulun asobathu faqatun hatta yaqumu salatatun min dzawil hijja min qaumihi. Laqad asobat fulanan afaqatun. Fahallat lahu al-mas'alatu hatta yusibu qawaman min aishin. Yang ketiga, laki-laki atau seseorang yang tertimpa kefakiran sehingga ada tiga orang yang menyaksikan dari kaumnya yang menyaksikan bahwa orang tersebut telah tertimpa kemiskinan. Jadi orang itu dikenal kaya, dikenal cukup di masyarakatnya. Tiba-tiba dia bangkrut, menjadi fakir, menjadi miskin. Nah, akhirnya banyak orang yang menceritakan bahwa dia telah menjadi miskin. Banyak orang yang menginformasikan seperti itu. Nah, orang yang demikian boleh meminta bagian zakat sampai dia juga menemukan sandaran hidup. Laqad asobat fulanan faqatun fahallat lahu al-mas'alah. Fama siwa hunna minal mas'alati ya qamisatu suhtun yakuluha sahibuha suhtan. Selain tiga orang tadi meminta-minta ya komisa, itu hukumnya adalah haram. Yakuluha sahibuha, di mana orang tersebut makanannya adalah makanan yang haram. Rawahu Muslim wa Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban. Hadis selanjutnya wan Abdul Muttalib ibni Rubai'ah ibnu Haris qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna shadaqata la tanbaghi li ali Muhammadin innama hiya ausakhun nas wa fi riwayatin wa innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammadin. Rawahu Muslimun. Dari Abdul Muttalib bin Rubai'ah bin Haris, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna shadaqata la tanbaghi li ali Muhammadin, bahwa zakat itu tidak pantas atau tidak boleh diberikan kepada keluarganya Kanjeng Nabi. Kenapa? Innama hiya ausakhun nas, karena zakat itu adalah kotorannya manusia. Dalam satu riwayat, wa inna la tahillu li Muhammadin wa wala li ali Muhammadin, tidak halal bagi Muhammad dan bagi keluarganya Muhammad. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti keluarganya Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabinya sendiri itu tidak termasuk mustahik, tidak termasuk orang yang berhak untuk mendapatkan harta zakat. Lalu hadis selanjutnya wa an Jubair bin Mut'im qala masyitu ana wa Utsman bin Affan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqulna ya Rasulullah a'taita banil Muttalib min khumusi Khaybar wa taraktana wa nahnu wa hum bimanzilatin wahidin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama banul Muttalib wa banu Hashim syai'un wahidun. Dari Jubair bin Mut'im, dia mengatakan masyitu ana wa Utsman, bahwa Jubair bin Mut'am bersama dengan Utsman bin Affan itu pernah mendatangi Kanjeng Nabi Muhammad, pernah datang. Jubair bin Mut'am dan Sayyidina Utsman bin Affan pernah nekani Kanjeng Nabi, kemudian dua orang tersebut ngadu kepada Kanjeng Nabi memberikan zakat, memberikan Bani Muttalib min khumusi Khaybar, memberikan 1/5 dari hasil pertanian tanah Khaybar kepada Bani Muttalib. Watarokna, tapi sampian kok tidak memberi kepada saya, kepada Bani Muttalib sampian ngasihkan, tapi kepada saya kok enggak.
Itu protesnya dua orang. Siapa itu? Jubair bin Mut'im dan Utsman bin Affan kepada Kanjeng Nabi. Wa nahnu wa hum bimanzilatin wahidin. Kata mereka, kami berdua ini dengan Banu Muthalib itu kan sederajat juga. Sama-sama, artinya sama-sama menjadi Banu yang mulia. Faqala Rasulullah, kemudian Kanjeng Nabi menjawab, innama Banul Muthalib wa Banu Hashim syai'un wahidin. Sesungguhnya Bani Muthalib dan Bani Hashim itu adalah satu keluarga. Rawahu Al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa an Abi Rafi' radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Rafi' radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seseorang dari Bani Mahzum untuk memungut zakat. Faqala, kemudian orang tersebut yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi itu mengatakan, asbahni, baturi kita, kepada Ibnu Rafi', ayo baturana kita, fa innaka tusibu, kamu akan mendapatkan bagian dari zakatnya. Faqala, lah, kemudian dijawab oleh Abi Rafi', maulah, saya nggak mau, saya tidak. Hatta atayaan Nabi, kemudian Abi Rafi' mendatangi kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'as'alahu, dan memintanya, kemudian menanyakan tentang hal itu. Wa fa'atahu fasa'alahu, kemudian dua orang tersebut mendatangi Kanjeng Nabi dan bertanya tentang apa yang pernah diperdebatkan atau pernah didiskusikan oleh dua orang tersebut. Ajakan tersebut bagaimana ini? Saya diajak oleh dia, kemudian orang tersebut menawari saya akan mendapatkan bagian dari zakatnya. Kata Kanjeng Nabi, maulal qaumi, budak yang dimerdekakan oleh satu kaum, itu berarti budak tersebut menjadi keluarganya kaum itu sendiri. Jadi kalau ada budak dimerdekakan oleh Banu Hashim misalnya, maka budak ini menjadi bagian dari keluarga Banu Hashim. Wa innaha la tahillu lana as-shadaqatu, dan kami tidak halal untuk memberikan sedekah. Rawahu Ahmad wa Thalathah wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Ahmad dan tiga orang imam serta Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Wa an Salim bin Abdullah bin Umar an abihi radhiyallahu anhuma, dari Salim bin Abdullah bin Umar dari bapaknya radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan harta, memberikan sedekah kepada, memberikan zakat kepada Umar bin Khattab. Itu, upai zakat kepada Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan kepada Kanjeng Nabi, "A'tihi al-faqra minni." Tolong Kanjeng Nabi, berikan saja kepada orang yang lebih membutuhkan ketimbang saya. Itu kata Sayyidina Umar. Fayaqulu, kemudian Kanjeng Nabi ngomong, "Fakhudhu fatamawwalhu au tasaddaq bihi." Ambillah, nggak apa-apa, ambil saja. Dan simpanlah atau kamu sodakohkan. Wa ma ja'aka min hadzal mal wa anta ghairu musyrifin. Harta yang datang kepada kamu ini itu tidak atas dasar rasa ketomaan, bukan karena keinginan Sayyidina Umar. Maka nggak apa-apa, terima saja, simpan atau sodakohkan kepada orang lain. Wala sa'ilin, dan bukan atas permintaan kamu. Fakhudhu, maka silahkan, nggak apa-apa diambil. Wa mala fala tutibhu fala tutbi'uhu an nafsaka. Nah kalau tidak begitu, kalau itu atas dasar kepengenan kamu, jangan ikuti hawa nafsumu. Artinya kalau ada yang memberikan bukan karena kehendak, tidak karpe kita, ya nggak apa-apa. Itu. Tapi kalau kita ada yang memberikan, nggak apa-apa, kita simpan. Kalau kita merasa kecukupan, kita simpan atau kita sodakokan kepada orang lain. Itu boleh yang seperti itu, sebagaimana terjadi pada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kitabus Siyam, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.